أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح السعادة والخيرات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Selamat pagi ayah bunda teman-teman semua yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita dan pagi ini kita akan mulai dari halaman 204. Silahkan dibuka, sudah masuk juz ke-11 ya. Juz 11 surah At-Taubah ayat ke-108. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah pada hadir, yang sudah pada gabung, selamat bergabung. Yuk sambil kita siap-siap untuk memulai. Boleh sambil langsung dibagikan. Kita share, kita ajak yang lain, kita sebarkan sebanyak-banyaknya. Moga-moga jadi kebaikan untuk kita semua. Silahkan Bunda Nuriyah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sambil beraktivitas, mudah-mudahan menambah keberkahan aktivitasnya. Kita mulai. Halaman 204. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين
Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanah. Mim sukun bertemu dengan mim. Maka lihat ada blok idgham. Idghamnya adalah idgham mimi. Idgham mimi. Mim sukun bertemu dengan mim. Tahan 2 harokat. Amman assasa. Saat mengucapkan bunyi yang mengandung kadar gunnah, kadar idgham, terkhusus ada bunyi gunnahnya, bunyi khaisyumnya, maka panjang 2 harokatnya itu melebihi kadar panjang 2 harokat pada mad. Jadi 2 harokat pada idgham mimi, idgham bigunah, dan bunyi yang lain yang menyerupai ataupun bunyi yang lain yang mengandung kadar gunnah, tahan 2 harokat. 2 harokat pada bunyi yang mengandung kadar gunnah, mengandung kadar dengung, maka 2 harokatnya tidak sama dengan mad. Kalau guru saya, ketika saya bertalaki kepada guru saya, ditambah 1 ketukan dari 2 ketukan yang biasa kita pakai pada saat mengucapkan bacaan mad. Am. Walaupun demikian, tetap termasuknya 2 harokat. Itu ya. Mim sukun bertemu dengan mim, tahan 2 harokat. Ulang dari sini. Amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Semula harin, huruf ro tanwin kasroh, asal muasalnya dibacain. Ya, Bapak Ibu ya. Asal muasalnya dibacain. Baca dengan ada bunyi nun sukunnya. Karena tanwin itu sama dengan nun sukun. Ada innya jelas, harin, harin, harin. Jelas dibacain, tapi saat waqaf tanwin kasroh berubah jadi sukun. Maka tidak dibaca lagi harin saat waqaf, saat berhenti. Ya, ini tanda bendera artinya berhenti. Tidak lagi dibaca harin kalau berhenti. Terus dibacanya gimana, Kang? Kalau berhenti dibaca sukun. Ya, menjadi sukun. Berarti kalau huruf ro sukun, perhatikan sebelumnya. Perhatikan huruf sebelumnya. Mana huruf H? Kalau sebelumnya kan alif. Alif ini kan mati. Ya, sukun juga, tidak berharokat. Maka lihat huruf yang berharokat. Jika huruf sebelumnya adalah fathah, maka huruf ro-nya menjadi tafkhim. Gitu ya. Jadi tidak baca jurufin harin. Innya hilang. Kenapa hilang? Karena waqaf. Saat waqaf ro jadi sukun. Saat huruf ro sukun, berarti lihat sebelumnya. Jika sebelumnya fathah, ro menjadi tafkhim. Jadi tebal. Paham sampai sini? Ahlan, waalaikumsalam warahmatullah. Mudah sekali sih, silahkan dibuka halaman 204. Gitu ya. Jadi ro dibaca tebal. Ulang dari ala syafa jurufin. Kita kasih lingkaran. Ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam. Nun bertasdid sama dibaca dengung, baca guna. Tahan 2 harokat, kadar 2 harokat pada guna lebih besar dari kadar 2 harokat pada emad. Gitu ya. Tambah 1 ketukan. Oke, lanjut.
Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Nah, tadi malam ada yang bertanya, Kang, kalau ketemu mad tabi'i, mad asli itu harus diayun ya? Tidak harus diayun. Diayun itu bagian dari metode agar mad tabi'i terjaga dengan baik. Diayun tidak diayun, pastikan mad asli atau mad tabi'i yang kadar panjangnya 2 ketukan tetap terjaga 2 ketukan, baik di yang pertama, kedua dan seterusnya. Ya, lanjut ayat 110. Ahlan waalaikumsalam warahmatullahi. Yuk, sambil bantu di tab layarnya, sambil bantu dibagikan, ya. Kita lanjut di ayat 110. La yazalu bunyanuhumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim. Berhenti fi qulubihim, ulang dari alladzi. Allazi banaw ribatan fi qulubihim illa. Nah, boleh berhenti lagi di sini. Kita jaga biar nafasnya nggak ngos-ngosan. Illa an taqatta'a qulubuhum. Wallahu alimun hakim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Anfusahum wa amwalahum bi annal. Kita ulang. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Hum bi, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mimnya hijau, baknya juga hijau. Maka lihat blok tajwid warna hijau, namanya ikhfa. Betul ya? Namanya ikhfa. Ikhfanya ikhfa syafawi. Maka di saat mengucapkan ikhfa syafawi, membacakan ikhfa syafawi, sama tahan 2 harokat. Jangan terburu-buru. Contoh yang terburu-buru gimana, Kang? Wa amwalahum bi'a. Nah, itu belum sampai 2 harokat. Baru hanya beberapa ketukan saja. Belum sampai 2 harokat. Ya, mungkin baru 1 ketukan, 1 harokat atau lebih sedikit. Belum sampai 2 harokat. Maka santai. Tidak perlu terburu-buru. Sama, ikhfa syafawi mengandung kadar gunnahnya, mengandung kadar dengungnya, maka tahan 2 harokat. 2 harokatnya lebih panjang dari 2 harokat mad tabi'i atau mad asli. Kita ulang. Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Berhenti di wa yuqtalun, kasih bendera, ulang dari warna hijau. Ulang dari fayuqtalun. Fayaqtulun, maaf. Ulang dari sini. Fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan
wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru. Istabshiru atau fastabshiru. Kita perhatikan baik-baik, pelan-pelan kita bahas sedikit. Di atas huruf ba kalimat fastabshiru ada blok tajwid. Nah, betul. Blok tajwid apa di sini? Qalqalah. Qalqalah itu artinya apa? Memantul. Salah satu sifat yang berada pada huruf ba manakala ba sukun itu adalah sifat qalqalah. Jadi qalqalah bisa kita bahas dari sisi sifat, bisa kita bahas dari sisi tajwid, hukum tajwid. Secara sifat, karakteristik huruf ba di saat sukun dia punya qalqalah. Itulah kenapa kalau kita temukan huruf-huruf yang memantul itu terjadi manakala setiap huruf tersebut sukun. Ba sukun dibaca ab. Jim sukun dibaca aj. Dal sukun dibaca ad. To sukun dibaca alto. Qaf sukun dibaca alko. Muncul pada saat dia sukun. Lah Kang, yang benar aja. Itu kan ada di surah Al-Lahab ayat pertama. Itu kan nggak sukun. Coba. Tabbat yada abi lahabin watab. Kan tulisannya watabba kan. Ada harokat fathahnya. Watabba dibaca kalau saat wasol tersambung. Kalau sukun, kalau wakof, kalau berhenti bacaannya tetap. Walaupun semula harokat fathah, dia dibaca sukun. Muncul qalqalahnya. Gitu ya. Jadi setiap huruf qalqalah itu akan muncul pantulannya di saat sukun. Ba, sukun, memantul. Kalau ba, fathah, kasroh, atau domah tidak perlu dipantulkan. Aba, abi, abu, tidak. Aba, susah juga. Abba, nggak bisa. Dipantulkan dulu nggak bisa. Jadi memantul, hadir, muncul manakala huruf tersebut dalam kondisi sukun. Paham ya? Sampai sini paham? Yuk lanjut. Fastabshiru bibay'ikumul ladzi bay'tum bih. Ha asalnya bihi. Ada kasroh berdiri. Bihi asalnya dibaca panjang 2 harokat. Asalnya nih, kita bicara tentang asalnya. Bay'tum bihi. Nah, silahkan. Ya, Bunda doyan belanja. Izin ya. Kalau saya panggil sesuai dengan nama akunnya. Kalau yang pakai nama asli mungkin saya panggil sesuai dengan namanya. Silakan dibuka ya, Bunda ya. Halaman 204. Halaman 204. Surah At-Taubah ayat ke-111. Balik ke bahasan ini. Bihi, asal muasalnya hi panjang 2 harokat. Bayartum bihi. Begitu pula saat wasol, saat tersambung hi tetap dibaca panjang 2 harokat. Tapi manakala waqaf sama, tidak berubah. Maaf, tidak dibaca bihi. Dia berubah. Kasroh berdirinya berubah menjadi sukun. Dibaca bih. Bayartum bih. Paham ya? Bayartum bih. Dan perhatikan baik-baik. Perhatikan pelan-pelan. Saat huruf H sukun. Ini kan bicara tentang huruf H ya.
Di saat mengucapkan huruf ha sukun. Bihi, semula bihi menjadi bihi. Bayartum bihi. Maka saat huruf ha sukun itu perhatikan sifatnya apa saja. Ada sifat an, ada pula sifat as. Ada aliran nafas, ada aliran suara. Aliran nafas, aliran suara. Lihat, buka halaman 41. Yang sudah punya bukunya, dibuka halaman 41. Kita lihat, di 41 ada pembahasan huruf H. Huruf H, kita lihat dua sifat yang paling kanan. Ada sifat rokhawah dan juga sifat hams. Rokhawah ini artinya alirkan suara, alias suara dilepas, dialirkan. Hams itu artinya apa? An, alirkan nafasnya. Dialirkan nafasnya. Ah, ih, ih. Tidak, ih, sama. Bihi juga tidak. Bih, tapi bih. Ada aliran napas, aliran suaranya. Nah, paham ya? Nah, nanti di akhir Bunda ya, Bunda doyan ya. Bunda doyan nanti di akhir. Yang pengen buku nanti di akhir kita belajar dulu. Paham di sini? Bihi tidak dibaca panjang 2 harokat, tapi menjadi sukun manakala waqaf. Lanjut dulu. Ulang dulu ya dari fastabsyiru. Fastabsyiru bibai'ikumul ladzi bay'tum bih. Wa dzalika huwal fawzul 'azim. Mari tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Baru setengah jam pagi ini ya. Baru setengah jam. Insya Allah maksimal sampai jam 10.30 ya. Baru 20 menit ngaji kita pagi ini. Silahkan saya beri waktu dulu 5 detik boleh? 5 detik, saya beri waktu 5 detik buat nge-share. Yuk kita share bareng-bareng di hari Jumat, hari berkah, hari yang istimewa. Nah, izin ya, sambil kita ajak yang lain. Jadi kita ajak yang lain sambil belajar bareng-bareng dengan kita pagi ini. Lanjut ya, halaman 205. Bismillah. التائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراكعون الساجدون. Kita ulang. السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف. Ini terjadi pada alif lam. Nah, kalau di mushaf at-tajwid ini sudah ada sketsa harokat fathah, maka dibaca a. As-saihun, tidak is-saihun. Memang sudah aturannya demikian. Jika alif lam mengawali pengucapan ataupun mengawali ayat, maka diawali dengan fathah. Contoh di alhamdulillahi rabbil alamin juga sama. Al-amirun as-saihun. Ini jadi tidak perlu khawatir kalau sudah ada sketsa bentuk ataupun harokatnya.
tinggal kita pastikan. Ulang dari sini. Al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizun والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Uli, walaupun setelah hamzah ada huruf waw, perhatikan. Tidak ada tanda sukunnya, maka tidak perlu dibaca panjang. Ya, tidak perlu dibaca panjang. Uli, tidak uli. Uli, perhatikan. Di atas hurufnya tidak ada tanda sukun. Uli, tidak demikian, tapi uli. Uli, hamzah cukup satu harokat. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. Ulang. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Minhu juga sama ya. Seperti yang tadi kita bahas huruf H di atas. H tetap perhatikan AS dan AN-nya. Perhatikan aliran napas dan aliran suaranya. Min, nunnya jelas. Dibaca idhar. Min, tidak. Min, tidak perlu ditahan. Cukup satu harokat. Nah, lanjut ya. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyina lahum. Kita ulang. Sampai idhadahum ya. Kalau terlalu panjang kita berhenti di sini. Ulang dulu.
Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da iz hadahum liyudhilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyina lahum. Nah, berhenti lagi di sini. Ulang dari hatta. Hatta yubayyina lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha lahu mulkus samawati wal ard. Ro punya sifat tawasud bainiyah wa baina rikhwin wasyadidin umar. Ro termasuk di antara huruf yang pertengahan tawasud. Ya. Antara mengalir suara antara TS dan juga AS. Tengah-tengahnya adalah tawasud. Maka sempurnakan. Ro saat didahului oleh huruf yang harokat fathah, maka ro menjadi tafkhim. Ro menjadi tebal. Wal aro. Tebalkan huruf ro setelah dibunyikan ro dalam keadaan tebal, masuk bunyi pada huruf dod. Dod dari mana? Makhrajnya dari sisi lidah. Nempel dengan geraham kiri atau kanan atau dua-duanya. Wal arum. Paham? Wal arum. Jadi susah ya mengibaratkannya ya. Terlalu besar. Jadi kalau, nah gini deh. Kalau ibarat ini lidah, maka huruf dod itu adanya di tepi, di pinggir, di pinggir memanjang istitolah, pinggir kiri, pinggir kanan. Tempelkan pada geraham yang atas, kiri atau kanan atau dua-duanya. Nih ya, ibarat ini lidah. Ini lidah. Maka ambil pinggir kiri atau pinggir kanan, tempelkan pada gigi geraham. Wal arum. Kondisinya PLN, pangkal lidahnya naik. Karena huruf dod termasuk di antara huruf yang isti'lah. Lanjut. Yuhyi wa yumit. Ta, asalnya yumitu. Awas, hati-hati, perhatikan. Setiap huruf dalam kondisi waqaf yang dia tidak bertemu dengan huruf mad, maka berubah jadi sukun. Ya, sukunnya sukun apa? Sukun aridi atau sukun yang baru. Huruf ta itu punya sifat apa? Coba dibuka. Yang sudah punya buku boleh dibuka. Yang sudah punya buku dibuka halaman ke-57. Kita lihat. Ada dua sifat yang berkaitan dengan pengucapan huruf ta. Ya. Berkaitan dengan bunyinya, suara dan juga nafasnya. Karena kalau seluruhnya ada 5 sifat, selain yang 2 ini masih ada 3 sifat yang lain. Tapi itu tidak kita bahas dulu. Yang akan kita bahas adalah yang ini. Adanya sifat syiddah dan juga hams. Syiddah itu sering kita istilahkan dengan TS. Terhenti suara. Hams itu kita istilahkan dengan AN. Alirkan napas. Maka semula dia dialirkan napasnya. AN. Ya, dari kadar nafas dia dialirkan. Dari sisi suara dia dihentikan. Tapi pada akhirnya nanti, karena sebab huruf ta ini punya sifat yang namanya TS, terhenti suaranya. Gimana maksud terhenti, Kang? Coba saya tanya. Apakah ketika kita mengucapkan huruf ta, begini cara bunyinya? Ate, ite, ute, begitukah? Tentu tidak ya.
Tidak demikian, maka dihentikan saat melepaskan ujung lidah dari pangkal gigi seri atas, berarti selesai juga suaranya. At, 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 tidak ate, ite, ute, betul tidak? Adakah yang mengucapkan wayumite? Ada yang begitu? Saya yakin tidak ada. Nah, kondisi demikian kita kenal dengan sifat syiddah. Terhenti suaranya. Gitu ya. Terhenti suaranya. Nah, karena sebab terhenti suara, maka balik pada sifat aliran napas, ini menjadi berkurang kadar alirannya. Kita istilahkan dengan PN, percikan napas. Wayumit, wayumit, wayumit. Tidak, wayumit. Wayumit. Tidak demikian. Tapi cukup sampai pada kadar percikan nafasnya. Terus kalau gitu nggak ngalir dong Kang. Tetap termasuk sifat hams. Karena ada nafas yang keluar. Kenapa nggak dialirkan nafasnya? Balik pada sifat yang tadi. Karena terhenti suaranya. Beda dengan sin. As. Bismi. Bismi. Sin itu sama. Punya sifat an. Juga punya sifat as. Karena dialirkan suaranya. Sehingga bunyi sin. Nafasnya juga dialirkan. As. Bismi. Bismi. Berbeda dengan huruf ta. Ya. Berbeda dengan huruf ta. Paham sampai sini? Jadi tetap termasuk pada hams. Hanya saja kadarnya berkurang menjadi PN. Percikan nafas. Ya lanjut ya. Yuk kita lanjutkan dulu. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Nasi, si tetap tebal, roknya jadi tipis. Karena sebelumnya dia harokat kasroh walaupun hurufnya tebal. Tidak nasiru, tidak, tapi nasir. Lanjut. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Laqad ta, hati-hati. Laqad ta, ada dua huruf yang warnanya sama. Sama-sama merah, betul. Satu huruf dal, yang satu huruf ta. Nih yang saya kasih tanda panah. Nampak jelas, kelihatan? Ada ya? Nah, ini dua huruf yang berwarna merah ini sesuai dengan blok tajwid yang ada di atasnya. Apa? Idgham. Tapi sebelum kita bahas idghamnya, kita bahas dua-duanya dulu. Huruf dal dan huruf ta ini punya makhraj yang sama. Punya apa? Punya makhraj yang sama. Satu kamar. Ya. Keluarnya satu tempat. Dari mana? Dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ujung lidah nempel dengan pangkal gigi seri atas. Di mana letak pangkal gigi seri atas? Tempat tumbuhnya gigi. Ya. Tempat tumbuhnya gigi. Gigi seri yang di depan ada gusi yang apa? Ada pangkal gigi yang nempel dengan gusi. Nah, itu dia. Ad. Dua-duanya satu makhraj. Dua-duanya satu makhraj. Dari mana? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Dari sisi makhraj dia sama. Tapi kenapa? Pertanyaannya, Kang, itu kan satu makhraj, satu tempat. Kenapa bunyinya berbeda? Ya kalau satu makhraj mah ya udah bunyikan sama aja, Kang.
Nggak bisa dibedakan gitu, Kang. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah dari sifat, betul. Bunda Maisarah 100. Yang beda dari apa? Sifatnya, huruf dal dan juga huruf ta. Walaupun dua-duanya satu makhraj, dua-duanya punya tempat keluar yang sama, dari ujung lidah nempel dengan pangkal gigi seri atas. Namun karena dua-duanya punya sifat yang berbeda, maka pada saat pengucapannya pun berbeda. Ade dengan at, sama atau beda? Coba saya tanya dulu deh. Bunyi ade, da, di, du, ta, ti, tu, da, di, du, ta, ti, tu. Sama atau beda? Beda. Apa yang membedakan? Dari sifatnya. Berarti kita bisa menyimpulkan dal dan ta ini satu makhraj, beda sifat. Betul? Betul. Simpulannya demikian. Satu makhraj, beda sifat. Makhrajnya ujung lidah nempel dengan pangkal gigi seri atas. Sifatnya berbeda. Yang satu punya sifat hams, yang satu tidak. Betul? Yang satu punya sifat hams, yang satu lagi tidak. Paham ya? Yang satu dialirkan nafasnya, yang satu tidak dialirkan nafasnya. Maka saat bertemu dua huruf seperti ini, yang satu makhraj beda sifat, maka ada hukum idgham. Idghamnya idgham mutajanisain. Tulis. Idgham mutajanisain. Terjadi pada huruf yang sama-sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Cara bacanya gimana, Kang? Tidak perlu dipantulkan. Dal itu kan punya sifat qalqalah. Tapi pada saat bertemu dengan huruf ta, huruf dal tidak perlu dipantulkan. Tidak dibaca laqad taballahu. Tidak laqad ta. Tapi langsung dileburkan pada huruf ta. Laqad taba. Laqad taba. Tidak laqad taba. Tetot. Nah, kalau dibaca laqad taba, nanti kena dor, kena tetot. Paham? Selesai. Bahasan huruf idgham mutajanisain. Alhamdulillah. Semangat, ini teh masih semangat. Coba yang masih semangat boleh ngabsen dong. Semangat, prok gitu ya. Semangat. Monggo silahkan. Yang mau SS silahkan. Semangat ya. Oke, bentar lagi selesai. Kena dor ya. Kalau dibaca memantul kena dor nanti. Kena tilang. Oke, selesai. Laqad taba. Semangat tok. Ahlan, selamat bergabung ya teman-teman ya. Biasanya kita jadwal rutin ba'da subuh. Tapi karena tadi pagi saya ngisi kajian online. Terus jam 7 sampai jam 9-nya ada kegiatan offline. Barusan setengah 10 kita mulai. Bentar lagi selesai ya. Jadi jadwal rutin. Ba'da subuh sekitar jam 6 atau jam 7. Terus ba'da isya sekitar pukul 8 atau pukul 9. Dua jadwal itu, dua waktu itu. Di luar itu biasanya kondisional, insidental. Kadang ada, kadang tidak. Tergantung kalau agak senggang waktunya, biasanya ada tambahan waktu. Siap ya. Bunda Ruby, insya Allah ya. Oke, yuk lanjutkan dulu. Selesai bahas idgham mutajanisain. Ulang dulu ya, bacanya ulang dulu. Silakan dibuka 205. Oke, kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar
ansar. Ulang dari wal muhajirin. Wal muhajirina wal ansaril ladzina taba'uh. Wal ansaril ladzina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum. Pasti ngos-ngosan ya. Oke, kita ulang dulu deh sampai sa'atil usrah ya. Kita ulang dulu dari wal ansar. Takutnya ngos-ngosan pasti nggak sampai ya. Kita ulang dulu. Wal ansaril ladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Ulang dari alladzina taba'uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum. Ternyata kalau sudah disesuaikan masih panjang. Izin ya. Ada beberapa yang bisa kita sesuaikan, ada beberapa yang mungkin kita mengikuti wakaf yang sudah ada di mushaf. Ya, karena memang tidak bisa kita sesuaikan. Takutnya malah merusak padanan maknanya. Ulang dari mim ba'di. Mim ba'di ma kada yazighu qulubu fariqim minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Allah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru 48 menit. Kita lanjut satu halaman lagi ya. Yuk kita lanjutkan satu halaman lagi. Oh ternyata mau selesai. Dah kita selesaikan deh ya. Surah At-Taubah pagi ini kita selesaikan. Yuk silahkan bantu share, bantu bagikan, bantu syiarkan. Ajak yang lain. Kirim ke grup keluarga, kirim ke grup tetangga, kirim ke grup apapun ya. Silahkan. Yuk kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Untuk bahasan kita cukup dulu ya. Biar kita kejar satu lembar terakhir. Kita selesaikan surah At-Taubah. Hatta iza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم
kita ulang. Summa taba alaihim liyatubu. Innallaha huwa tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum minal a'rabi an yatakhallafu an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. Aduwi tidak aduwi, wawu bertasydid, tapi sebab ini tidak tanwin maka jangan ditahan. Beda cerita kalau tanwin. Kalau dalnya tanwin domah, beda cerita harus ditahan. Tapi di sini tidak perlu ditahan, cukup ditekan. Min aduwi, aduwi, tidak aduwi. Kenapa tidak ditahan? Karena tidak ada yang mengharuskan untuk ditahan. Kalau perhatikan, kalau dalnya tanwin domah, baru ditahan karena sebab idgham. Tapi kalau bukan tanwin, dalam arti tidak ada bunyi tanwin atau nun sukun, maka tidak perlu ditahan, tapi cukup ditekan. Aduwi, aduwi, yang ditahan pada huruf yang bertasydid. Yang ditahan itu hanya pada mim dan nun. Kalau murni bertasydid ya. Kalau murni bertasydid, mim dan nun ditahan. Kalau bersambung dengan kaitan yang lain, contoh nun sukun atau tanwin, baru dia tahan. Contoh di sini, aduwi, tidak aduwi. Gitu. Ulang dari wala yanalu. Wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. ولا ينفقون
ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Kita ulang. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Perhatikan waliyunziru. Nun sukun bertemu dengan zal. Sebelumnya ada domah. Hati-hati. Saya tanya dulu, kira-kira huruf zal di lafadz liyunziru termasuk huruf yang tebal atau yang tipis? Boleh bantu jawab di kolom komentar. Ayo. Tebal atau tipis? Zal, huruf zal, tipis. Maka di saat mengucapkan liyunziru, jangan sampai bibir kita monyong. Lah, kok bahasnya kemonyong sih, Kang? Kan bahas huruf zal, betul. Kita sedang bahas huruf zal, tapi juga perhatikan huruf ya harokat domah. Jangan sampai pada saat mengucapkan ikhfa liyunziru, bibir kita monyong. Liyunzi. Yuk, balikin. Yuk, balikin. Huruf ya monyong. Yuk, domah, ya domah jadi monyong. Yuk masuk pada ikhfa. Liyunzi, tidak liyunzi. Apalagi sampai ngangkat pangkal lidahnya, jangan. Ya, paham maksud saya bisa? Jadi liyunzi, monyong, monyong. Kenapa mesti monyong? Sempurnanya domah itu dengan memonyongkan bibir. Kedua bibir kita dimonyongkan, baru akan sempurna. Tidak liu, mana tuh liu, enggak ada. Liyunziru, dimonyongkan. Liu, jangan liung, tapi liu, sebentar. Liu, ianya monyong, balikin ke posisi awal. Liyunzi,
Liyunzi. Ya. Paham? Monyongnya sebentar. Liyunzi. Sambil siap-siap ujung lidah kita nempel ke ujung gigi seri atas. Liyunzi. Liyunzi. Paham? Ya. Jangan liyungzi. Liyungzi. Jangan monyong. Monyong hanya pada ya. Saat masuk ikhfa, balikin pada posisi semula. Paham ya? Yo, ulang lagi. Ulang dari mana? Waliyungziru. Waliyunziru qawmahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ha, sukun, alirkan napas, alirkan suara. Jangan diputus. Yah, yah, yah. Jangan yah, yah, tapi yah, yah, za, yah, za. Itu ya. Yo, tulis bareng-bareng di kolom komentar. Allah, ya Allah. Selesai 206 halaman terakhir pagi ini ya. Yo, halaman terakhir. Maksimal sampai jam 10.50 deh. 10 menit terakhir ya. Ya, dialirkan. Alirkan nafas, alirkan suara saat mengucapkan huruf H. Yo, masih semangat? Halaman terakhir nih. Halaman terakhir kita selesaikan surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kita ulang. Ya ayyuhallazina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. Ghilzah. Ghil, awas jangan sampai ada pantulan. Ghilzah, tidak ghilzah. Ghilzah. Adakah yang masih sering baca begitu? Ghilzah. Ghilzah ada le-nya, ada. Hati-hati, latih. Jangan sampai terpantul, jangan sampai tawallud, ya. Jangan sampai ada siluman. Hati-hati, ya. Oke, yang sudah berhasil, alhamdulillah pertahankan. Yang belum berhasil, latih. Ghilzah, tidak ghilzah. Ghilzah, awas bukan ghilzah. Lam, saya tanya, lam ada pantulannya enggak? Ada sifat qalqalahnya enggak? Ya, siap ya, nanti disesuaikan bacanya. Ada tidak? Lam ada pantulannya tidak? Ada sifat qalqalahnya tidak? Tidak ada. Ya, yang ada bunyi pantulan itu hanya baju di toko, bukan baju di mall. Nah, awas. Makanya tidak ada mim, tidak perlu memantul. An, amta, alaihim. Enggak. Awas, hati-hati. Lam juga sama. Gile. Jangan gile. Ya. Baju di toko, bukan baju di mall ya. Alhamdulillah. Lanjut. Wa'lamu. Yuk, selesaikan. Satu halaman lagi, bentar lagi selesai. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wa iza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadathu
hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. Kita ulang sampai marad dulu deh ya, biar tidak terlalu panjang. Kita ulang. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Awas, Dod, jangan dipantulkan. Kang, itu ada ikhfa. Ikhfa itu kalau dilanjutkan bacaannya. Tapi kalau berhenti di sini tidak ada pantulan. Ya, awas. Dod, bedakan dengan dal. Beda. Ada, beda. Walaupun kalau kita tarik dalam bahasa Indonesia mungkin bunyinya hampir serupa. Ya, hampir mirip. Tapi kalau kita telusuri dari sisi makhrajnya, dari sisi sifatnya, ternyata dua-duanya berbeda. Tidak sama. Ya. Siap, Bunda Fatimah. Kita sesuaikan. Ulang dari fi qulubihim. Fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Kalau masih kepanjangan mohon maaf ya. Jadi tidak semua ayat kita sesuaikan. Saya jadi kepikiran ngebina, ngembimbing pembelajaran Iqra. Ada yang mau ikutan nggak? Coba saya mau cek deh, mau tes ombak. Kira-kira kalau saya selipkan pembelajaran Iqra, bagus nggak? Mau nggak? Tapi khusus Iqra aja, bahas Iqra. A, ba, ta, gitu ya. Oke, nanti kapan-kapan deh ya. Kapan-kapan saya selipin nih setengah jam. Cukup kan setengah jam juga kan? Mungkin siang atau malam, siang atau sore ya. Kan kalau malam sama pagi kan udah tilawah tuh. Selinginya pakai Iqra, betul ya? Iqra kan nggak perlu lama-lama. Mungkin 15 menit, 30 menit. Cukup kan? Oke, nanti saya coba cari deh ya. Nanti coba saya, ini karena kepikiran. Banyak yang komen, Kang, kepanjangan. Berarti kalau kepanjangan kan perlu kalimat-kalimat ya. Yang pendek-pendek. Berarti kalau yang pendek-pendek, kalau sambil baca, itu kan agak sulit tuh. Karena kan ada ketentuan waqaf ibtida. Terikat hukum waqaf ibtida akan sulit. Tapi kalau Iqra kan enak ya, pendek-pendek. Oke deh, nanti saya cari dulu Iqranya ya. Mudah-mudahan bisa nyempetin setengah jam, minimal setengah jam lah. Ya, sekalimat. Ya, siap. Nanti deh, saya pikirin ya. Ya, kita lanjut dulu. 125 selesai. 126. Lanjut 126 ya. Baik. Ya, kita lanjut dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain fi kulli amin
marratan aw marrataini summa la yatubun. Nah, Iqra juga nanti mungkin saya sesuaikan, nggak dari awal, nggak dari a ba, tapi langsung yang tersambung. Gitu ya. Nanti deh saya cari idenya dulu ya yang Bunda ya. Saya cari medianya juga. Oke, kita lanjut dulu. Summa la yatubuna wala hum yazzakkarun. Wa iza ma unzilat suratun nazara ba'duhum ila ba'd. Awas, ain jangan ketarik jadi tebal. Ain tipis, dod yang tebal. Jadi ain jangan jadi bao. Bukan bao, tapi ba, ba, baum, baum. Tidak baun, baun, bukan baun. Ya, hati-hati. Seringkali mendengar ain malah ketarik jadi tebal. Ini biasanya terjadi pada kalimat yang pada kalimat tersebut itu ada huruf tebal dan tipis berdempetan. Baik yang tipisnya diapit oleh huruf yang tebal atau di antara kalimat tersebut ada huruf tipis dan tebal. Contohnya ba'din. Ba'din satu kalimat. Tapi dari satu kalimat ini ain nempel dengan huruf dod. Ain tipis, dod tebal. Jangan sampai ainnya ketarik jadi tebal. Bao, bukan bao tapi ba, bam, bam, gitu ya. Paham? Awas. Ada di tengah tenggorokan. Wastul halki, ya. Oke, lanjut dulu. Tebal tipis berdampingan. Satu ain tipis. Ain itu kan PLTN. Pangkal lidah tidak naik. Dod PLN. Gitu aja. Ingat PLN, ingat huruf tebal. Ingat PLTN, ingat huruf tipis. Ya. Kalau ini apa? PLN singkatan apa sih? Kalau listrik itu apa? Kalau ini kan pangkalan listrik tenaga nuklir. Ini nuklir ya. Kalau ini mah bukan. Itu singkatan di luar konteks itu mah ya. Pangkal lidah naik. Iya betul. Kalau di bahasan kita PLN singkatannya pangkal lidah naik. Oke. Nah, lanjutnya. Hal yarakum min ahadin summan sarafu sarafallahu qulubahum biannahum qawmun la yafqahun. Oke, ayat terakhir. Maaf, ayat kedua terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul kita ulang. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu
وهو رب العرش العظيم الله يا Allah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah di hari yang penuh dengan keberkahan ini. Sayyidul Ayam, Engkau masih berikan kepada kami semua nikmat untuk membaca Al-Quran. Nikmat lidah yang Engkau gerakkan untuk tilawah Al-Quran. Nikmat pandangan yang kami gunakan untuk memandang Al-Quran. Nikmat pendengaran yang kami gunakan dalam mendengarkan Al-Quran. Moga-moga ya Allah, kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami menambah kecintaan kami padamu ya Allah, menambah ketakwaan kami di hadapan-Mu ya Rabb, menambah keberkahan hidup kami ya Allah, menjadi jalan kami merayu rahmat dan juga ridho-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah.